Kalian pernah lihat video-video kayak gini? Ya, itu namanya teknik akselerasi dan more or less banyak orang yang masih nggak ngerti kalau itu penting. So, yuk mari belajar bareng yuk. Halo, gue Renaldi Alamsyah dari Proses Media dan selamat datang di Day 2, di Work in Process Day 2. Dan ya, here we go. Gue udah pernah ngasih tahu ya di video sebelumnya ya kalau tujuan gue adalah gue pengen jadi uh, ya pro sim driver, pro driver. Kalau bisa, kalau enggak ya pro sim driver is good enough. Dan banyak yang gue kayak belajar apa aja sih yang kayak gue butuhin di sini, apa aja yang gue butuhin buat kesana. Ya dari video-video sebelumnya gue juga tahu kalau ternyata basic gue masih belum belum bagus-bagus amat. Gue masih banyak yang masih eh, masih hijau, jelek enggak, bagus enggak. Karena gue udah kebantu dari main Aseso Corsa, gue udah biasa main ya Aseso Corsa sih. Tapi basically gue pakai Aseso Corsa, gue pakai banyak mobil. Gue pernah pakai mobil GT3, gue pernah pakai mobil hypercar, gue pernah pakai mobil supercar. So gue belajar banyak kalau beda mobil, beda caranya lu uh, ngendarainnya. Nah, di sini gue pengen nyoba jadi pembalap single seater dan makanya dari sini aja kan gue udah beli game F1 24 dan akhirnya gue belajar tuh apa aja yang sekiranya dibutuhkan agar at least decent untuk orang-orang. Dan ternyata gue baru tahu satu, teknik akselerasi gue masih belum bagus, teknik braking gue masih belum bagus, dan untuk handling gue harus akuin handling gue masih lumayan mau udah 7/10 lah. Harusnya gue masih tergantung track. Gue di beberapa track handling gue lumayan bagus, but ya yeah, it's okay. Nah, di sini gue akhirnya nyari banyak, ternyata banyak banget yang perlu gue pelajarin, dan sekarang gue belajar di teknik akselerasi. Gue yakin nih kayak orang pada mikir kayak game balapan pencet kenceng-kenceng gasnya aja kan udah pasti lu lebih kenceng. Salah. Itu masih banyak banget tuh player-player yang berpikir kalau lu ketika lu main game apapun, main game balapan yang tipenya simulator, itu berpikir kalau nggak ngegas aja tuh udah bener aja, udah nggak ada yang salah dengan lu ngegas thoughtful. Ternyata salah. Dan gue yakin tuh masih banyak tuh karena gue masih nemu tuh video-videonya orang tuh kayak dikasih balapan realistik dan orang biasanya akan langsung auto spin. Dan itulah yang membuat banyak banget pembalap-pembalap yang makanya ya dari 10, misalkan kayak dari 10.000 orang tuh masih kayak di sekitaran 5.000. Kalau lu udah master banget tuh lu kayak 5.000. Pada masa adalah ketika lu di 5.000 lu masih menggunakan assist di akselerasi dan braking. Which is sebenarnya orang pada bilang, ada yang bilang kayak kalau lu pengen mau bener-bener matiin semuanya. But ada juga yang pernah ngomong juga sih kalau kalau memang ada fiturnya jangan pakai aja. Why not? Sometimes itu nggak bikin pelan. Nah, yang di game F1 akselerasi itu nggak bikin pelan, tapi juga nggak bikin kencang. Karena at some point orang kan ada yang belajar, dan kali ini gue nemu suatu kenapa itu lebih cepat. Ternyata di mobil F1 yang intinya kayak mobil F1 yang mesinnya di belakang, ketika lu ngegas full, ban belakang itu akan muter dulu sebelum nemu grip. Dan itulah penyebabnya kenapa uh, pembalap F1 biasanya tuh kayak ada tekanan yang beda kayak uh, player biasa ya. Kalau player normal yang baru main tuh gas biasanya mereka akan langsung push total, langsung push, nggak ada, mereka berpikir kalau dengan push berarti kan full 100% mesin masuk, mobil jalan. Terlihat seperti itu di game.
Tapi salah. Sebenarnya kalau kalian sadar yang main game F1 dan baru tahu kayak gini, kalian akan sadar ketika kalian mulai game awal-awal dan kalian disuruh untuk neken sampai RPM yang pas, kalian akan merasa kalau kadang tuh mobil agak startnya lebih lama dan lain-lain. Jadi itu penyebabnya kenapa tekanan akselerasi itu penting. Dan di sini gue belajar sangat keras, sangat keras. Gue nyari tahu dulu dari YouTube ini rata-rata gimana sih kalau game F1 kayak pembalap-pembalap. Gue tuh nontonin kayak Jarno Opmeer di stream-streamnya dia dulu yang ketika dia main game F1 dikasih tahu kalau ya ternyata akselerasi itu nggak sekonyong-konyong 0 ke 100, tapi ya iya nggak langsung memang ke 100, tapi nggak langsung 0 100, tapi kayak mungkin pelan ke sini, ada sedikit interval yang lu harus ini. Kenapa? Karena untuk mengurangi lu untuk spin ban belakang, ya lu nggak hilang grip. Dan jujur aja gue udah coba, dan di time trial kalau di track ini ya gue kan pakai contoh nih Amerika kali ya. Gue pakai track di Texas. Biasanya tuh gue ketika gue dengan cara yang normal, yang di ketika di siken pertama itu gue masih gas brake itu agak pelan, dan bukan agak sih, sangat pelan sih. Gue ngerasa kayak banyak banget momentum-momentum yang hilang ketimbang gue menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan akselerasi yang gue perhitungkan. Jadi kayak nggak full, tapi gue ngegas pelan-pelan tekan dengan berarti momentum gue jalan terus dengan brake yang minim. Karena gini, ketika kalian gas, setelah itu kalian lepas gasnya, mobil akan sedikit bisa dikasih rotasi sehingga lu bisa muter dikit dengan cara yang sangat mudah. Dan jujur aja ya, nggak kelihatan hasilnya, cuman beda dikit lah, kayak 0,500, nggak nyampe 1 detik, but it's called progress. Dan gue tahu karena normalnya di Amerika rekornya segini dan rekor gue segini, so masih butuh diproses sih, masih work in process juga. Itulah kenapa gue udah nyoba-nyoba, dan gue tahu nih di video-video sebelumnya tuh gue tuh kayak gue pengen banget be a pro, dan ya gue tahu itu bakal lama banget kalau gue harus belajar lagi lah dari awal. Gue harus nyari tahu lagi, but that's okay. Gue 5-6 tahun. So Super GT, kalian tahu YouTuber Super GT yang awalnya dia cuma main game, pertamanya pun dia pun hanya kayak pecinta game Gran Turismo. Dia streaming, dia main sampai akhirnya dia mulai beli steering wheel, dan akhirnya lihat ya sekarang dia jadi pembalap beneran. Dan dia udah pernah ketemu Esteban Ocon kalau nggak salah. So gue yakin ada progres, karena coba aja. Dan di sini ya kayak gue pelan-pelan kan, gue cari tahu nih steering ketika throttle dan lain-lain nih, ya ternyata emang ada bedanya. Dan gue yakin gue masih bisa ekspektasi di daerah-daerah sana. Dan kalau gue combine semua nih, kayak skill-skill gue nanti yang ketika gue belajar braking, gue belajar akselerasi, gue pede kalau gue minimal gue nggak akan bisa nggak ke atas ranking time attack mereka nih ya. Ini mereka udah balapan di F1 24, tapi gue mikir kayak target gue nih awalnya nih, target gue seperti biasa minimal 100% dulu lawan AI. Terus gue mulai bisa balapan 100%, walaupun gini di balapan semi pro nanti seingat gue cuma 60%, tapi ya 100% kan berarti kan lu kuat 100%, ya 60% berarti kan lebih cepat, so is lebih gampang. Dan ketika gue udah bisa kedua itu, time trial gue minimal kayak 2 detik dulu ya. Untuk sekarang tuh gue minimal kayak bisa ngejar di sekitar 2 detiknya dia.
gue pikir doable. Ya, doable. Dan gue yakin sih, kalau gue belajar terus, gue nyari tahu terus ini apa aja sih yang harus gue lakuin, gue bisa sih. So, makasih banyak udah nonton. Kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di DD selanjutnya. Mungkin bukan sama gua, tapi that's okay. See you guys later. Bye.